Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Sembilan 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id serta pemirsa YouTube di RRI Singaraja Official. Dialog interaktif Hai Balik Ken. Pagi ini pendengar, kami akan sharing seputar topik membangun desa melalui pendidikan informal bersama narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1. Kita bersama penggerak pendidikan informal di Desa Patas, Bapak IKD Sara Atnyane SPD. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Sara. Om Swastiastu, terima kasih. Dan begitu juga Swastiastu kepada para pendengar Pro RRI 1 Singaraja di mana saja. Wah, luar biasa ini durasi dari keberangkatan dari rumah, ini tepatnya di Desa Patas ya Pak ya, rumahnya ya. Luar biasa ini, kira-kira bagaimana lalu lintas di kota Singaraja? Ya macet sih enggak, tapi crowded di beberapa persimpangan. Dan mungkin karena liburan sekolah ya. Betul. Banyak dari luar pulau yang holiday gitu ya. Ya. Siap, baik ya. Yang pastinya terima kasih sudah berkenan hadir ke Studio Pro 1 RRI Singaraja. Bapak sehat selalu beserta keluarga ya. Dan sharing-sharing Bapak seputar topik bersama pendengar membangun desa melalui pendidikan informal. Karena memang pendengar, pendidikan informal itu menjadi kunci ya untuk membangun desa yang lebih baik dengan memberdayakan masyarakat melalui berbagai kegiatan belajar di luar lingkungan sekolah. Oke. Nah, seperti apa Bapak perkembangannya sampai saat ini? Kok terpikirkan ataupun terbesit begitu yang namanya pendidikan informal itu harus menjadi prioritas utama di Desa Patas sendiri? Silakan Bapak. Karena kalau bagi tiang pribadi pengalaman dari kecil istilahnya akses untuk mencerdaskan diri sendiri juga susah. Bukan hanya pendidikan formal, dalam arti kebutuhan kita akan buku, kebutuhan kita akan orang-orang yang peduli pendidikan itu sangat susah didapatkan. Nah, singkat cerita, pengalaman tiang juga setelah proses di desa, balik lagi tiang mungkin boleh dikatakan takdir urusannya sama buku akhirnya. Gitu. Nah, begitu awal kayak kerja itu di tempat toko buku Gramedia, itu di Duta Plaza, yang notabene mungkin toko buku yang terbesar lah. Nah, singkat cerita di sana baru saya terbuka akan penting sekali akan buku, karena dari buku itu kita bisa menimba ilmu apa saja. Nah, tapi flashback di awal saya tinggal di desa itu sangat sulit. Nah,
Dari keberanian sharing dengan beberapa teman dan tokoh masyarakat, akhirnya minimal kita membantu selain di pendidikan formal, kita membantu mencerdaskan karena salah satunya mungkin perpustakaan dengan menyiapkan literasi tadi itu awalnya itu betul. Oke, dari perpustakaan yang sederhana mungkin ya Pak Sara ya. Sederhananya itu seperti apa? Apa sih yang sederhana tapi komplit gitu yang bisa memenuhi kebutuhan kita masyarakat? Lebih memenuhi kebutuhan anak-anak dan sebagai pemanisnya kita kebutuhan untuk ibu-ibu. Karena untuk anak-anak biasanya kan diantar sama orang tuanya. Jadi biar tidak bengong, nggak jenuh juga orang tuanya, kita juga persiapkan untuk orang tuanya. Sampai juga dulu kita Astungkari kita jadi bantu juga oleh pihak desa, misalnya setiap 6 bulan sekali mungkin bacaan, biasanya ibu-ibu kan buku-buku bacaan cara memasak, bikin kue. Nah itu kita praktekkan. Misalnya sebelum galungan. Langsung ada tempat prakteknya begitu ya Pak ya. Makanya dari desa juga ada program seperti itu dan kita menyiapkan tempat termasuk ibu-ibunya. Jadi nyambung lah programnya itu. Gitu. Oke. Nah ini perpustakaan, nama perpustakaannya apa ya Pak Sara? Terus itu sejak kapan didirikannya? Kenapa harus perpustakaan begitu? Seperti tadi, kalau bilang terinspirasi, ya awalnya saya sendiri yang memang notabene agak susah. Contohnya sekali kita cari kamus. Kalau dulu kita belajar bahasa Inggris di tingkat SMP, tapi untuk cari kamus itu kan agak susah, harus ke kota. Apalagi kalau minjem masih susah lagi kan, beli aja susah. Nah, di sanalah perpustakaan muncul dan kebetulan tahun 2008 itu lagi booming-boomingnya film Laskar Pelangi. Nah jadi kita anak-anak kampung yang punya mimpi juga, akhirnya kita kutip juga pakai istilah perpustakaan pelangi. Perpustakaan karena pelangi itu kan warna-warni dan seterusnya. Jadi penuh warna gitu penuh ya. Warna juga. Gitu. Termasuk sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti buku-bukunya ini bervariasi juga ya, karena istilahnya kan pelangi penuh warna gitu. Iya. Sekarang juga terima kasih juga sama ada alumni dari teman-teman yang notabene pendidikannya sudah lama mungkin, terus buku-bukunya sudah nggak dipakai. Akhirnya kita menerima sumbangan juga dari teman-teman kampus dan seterusnya. Jadi bukunya dari istilahnya prasekolah sampai juga pendidikan tinggi sudah ada. Astungkari sudah mulai lengkap lah gitu. Oke, baik ya. Perpustakaan itu memang pure untuk anak-anak ya Pak ya. Dari umur berapa atau mungkin ada yang sudah remaja boleh berkunjung? Kita bebas. Bebas ya. Itu memang untuk umum ya Pak? Untuk umum. Bahkan juga dari setiap tahunnya juga kita evaluasi, dalam arti kita lihat pengunjungnya itu baik dari tingkat SD, SMP, SMA dan umum, kita ngasih reward. Nah rewardnya istilahnya masih kaitannya dengan dunia pendidikan, yaitu mungkin buku, tas dan sebagainya. Balik lagi itu biar sebagai motivasi dan juga bisa membantu orang tua dan anak-anak itu. Oke. Karena itu untuk umum berarti setiap harinya banyak yang berkunjung ya Pak? Iya, kita buka hari libur pun buka. Cuma kalau hari libur mungkin kita setengah hari gitu. Kalau hari biasa kita full dari pagi sampai sore. Baik, minat para pembaca di sana tinggi nggak Pak? Nah, kita juga jemput bola juga. Oh, selain gitu, di tempat kita, kita juga setiap harinya datang ke sekolah kunjungan. Terus sore harinya kita di pusat-pusat keramaian. Keramaian dimaksud mungkin ada anak-anak ngumpul, terus ada remaja juga ngumpul. Kita setidaknya mendekatkan diri. Kalau minat baca ya memang kita akui kita masih
tingkat bacanya rendah. Tapi balik lagi niat kita, ketulusan kita, mudah-mudahan ini juga memberikan efek yang positif, terutama bagi generasi muda kedepannya ini. Ya. Oke, baik. Selain perpustakaan, apalagi yang menjadi inspirasi Pak Sara ini? Kalau fungsi perpustakaan sendiri sebenarnya banyak juga kan. Nah, dari sana juga kita sesuai dengan visi misinya, kita juga mencoba memberikan atau membantu balik lagi anak-anak di dunia pendidikan untuk memberikan tambahan ilmu. Ya kalau istilahnya mungkin ada yang bilang les, ada bimbingan dan seterusnya. Mungkin di kami itu pakai istilahnya les. Nah itu juga dari yang basic nih, tahun ini kita tambah lagi satu yang sebelumnya sudah berjalan. Sebelum agak viral juga ya untuk di Kabupaten Buleleng sendiri untuk masalah Kalistung. Oh, Kalistung ya, oke. Baca tulis berhitung. Nah, seiring sama teman-teman guru, terutama di desa kami, Desa Patas, banyak juga cerita curhatan. Pak, jangan les bahasa Inggris, Pak. Jangan les tari, Pak. Jangan les komputer. Ada juga anak-anak kami yang kalau bagi istilah saya perlu perhatian khusus. Kalau mereka bisa baca, mereka bisa tahu huruf, tapi kemauan dan itu belum tereksplor. Makanya kita perlu perhatian khusus istilahnya. Jadi biar anak-anak juga kamu nggak bisa baca. Yeah. Kalau di statement seperti itu dia merasa gimana? Langsung down takutnya ya Pak ya. Kita perlu perhatian juga ini anak-anak. Kita sharing karena tidak bisa juga kita sendiri atau kami dari tempat les memberikan maksimal. Nah artinya perlu juga tripartit ini antara guru, orang tua dan kami. Betul. Nah karena begitu juga di sekolah bagaimana perkembangannya, di rumah bagaimana. Kalau di rumah nggak diperhatikan, nggak ada yang nanya, kamu tadi diajarin apa? Itu misalnya perhatian sekecil itu memberikan manfaat sekali bagi anak itu gitu. Jadi ada manfaatnya. Istilahnya kalau kita belajar manfaatnya apa. Nah hal itu minimal ditanya sama orang tua, sama guru. Itu sudah cukup bagi saya. Nah basic balik lagi, Kalistung ini kita jalankan. Mudah-mudahan ini juga membantu seperti tadi program terutama di kabupaten biar bisa membantu ini. Jadi generasi kita bisalah minimal itu dasar itu. Nah seperti tadi juga selain Kalistung juga kita les komputer. Nah ini juga kita peruntukan biasanya untuk kelas 4, 5, 6. Kenapa? Karena di kelas 5 sekarang kan sudah mulai UNBK istilahnya. Ujian nasional berbasis komputer. Nah itu minimal ya namanya kita di kampung pasti minim. Ya mungkin ada 1-2 tapi kebanyakan dari kita masih minim lah dengan komputer. Jadi kita perkenalkan dan itu juga sebagai uji coba juga dengan guru untuk bisa praktek langsung itu. Nah mungkin kedepannya ya mudah-mudahan balik lagi sekolah atau pemerintah bisa melengkapi. Dan itu juga kita bahasa Inggris karena bagaimanapun sudah basic. Dan terakhir idealnya kita menjaga budaya Bali dengan kita juga memberikan les untuk tari Bali. Ya, wah ternyata banyak sekali program-program dari Pak Sara ya selaku penggerak pendidikan informal di Desa Patas. Memang pendengar pentingnya pendidikan informal itu dalam desa tersebut memberikan siapapun begitu ya Pak ya, terutama masyarakat yang ada di tempat atau di lokasi tersebut untuk bagaimana bisa kreatif ya Pak, mengeksplor dirinya, potensi dirinya. Karena itu sudah bersyukur sekali ya Pak ya diberikan ruang seperti itu. Kan nggak harus jauh-jauh ke kota menuju perpustakaan yang ada di kota. Ini di desa loh sudah dengan fasilitas yang bisa dikatakan ya sangat menunjang, yang namanya selain pendidikan membaca itu didapatkan di sekolah begitu ya Pak. Sarah. Ya, dengan begitu juga kita istilahnya bukan kita saja yang bergerak. Dalam arti
sekolah atau teman-teman yang punya pemikiran yang sama, ayo kita sharing, kita berbagi. Karena balik lagi, mungkin di Patas ada, ayo manfaatkan. Apalagi warga Patas. Iya, betul. Nah, harapan saya siapapun yang berkeinginan membaca atau ingin membuat perpustakaan kecil atau taman bacaan, ayo kita sharing. Baik. Nah, itu juga harapannya tadi, karena skup kecil ini inspirasi dari awal keinginan kita membantu biar saling gayung bersambut lah. Betul, baik. Gitu. Ya, jadi ini jangan sampai masyarakat di Desa Patas tidak memanfaatkan persis. fasilitas tersebut ya Pak ya. Jangan sampai istilahnya kita ada tapi untuk orang luar. Nah, kita ada, kita manfaatkan dulu minimal potensi yang ada untuk berikutnya. Gitu. Baik, wah luar biasa Bapak. Ini sepertinya sudah berdering Pak di 24644. Mohon izin ya sementara kita nerima atensi pendengar. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Singaraja. Nggih, sareng Pak Astawa niki. Nggih. Baik, volume radio Pak Astawa bisa dikecilkan nggih, pangten feedback niki. Judulnya nanti niki. Minat baca nggak? Mengenai membangun desa melalui pendidikan informal, sudah didirikan perpustakaan yang bisa dikatakan menjadi taman baca masyarakat di Desa Patas. Pak Astawa, silakan. Bagus sekali itu. Jadi menurut Bapak nih, setelah Bapak membuat perpustakaan di sana, bagaimana minat bacanya nih? Yang sendiri yang hanya Tegal sangat kurang sekali, padahal di tiap sekolah maupun di kelurahan itu ada buku bacaan yang penting-penting yang pas harus ketahui, baik soal agama, adat dan budaya. Nah, seperti yang Bungkulan, mungkin tidak kabaran ewang ada itu. Dulu Bali Pos masuk ke desa-desa, sekarang sudah tidak ada. Gitu. Bagi peminat-peminat itu, justru dia misalnya kebetulan dia ke kota, baru dia beli surat kabar. Yang kita mengenai perkembangan Bali umumnya, Buleleng khususnya. Saya ingin tahu begitu, sehingga apa yang Tiang terima ini mungkin yang harapan Bapak sebagai narasumber dalam hal ini begitu bisa menampung usul dan saran Tiang. Dan makanya dari itu benar-benar buku-buku, toko buku mantan pun bubar pun itu yang tidak ngerti juga. Nah, di sini bagaimana upaya-upaya Bapak, terutama pemerintah Kabupaten Buleleng betul-betul minat baca perpustakaan yang ada di desa-desa itu digandrungi oleh masyarakat. Dan ini yang tidak menyalahkan juga masyarakatnya. Mungkin karena ekonomi yang menyebabkan itu dan berita nih pelecehan seksual, koloki gitu. Dia nih orang kan. Tapi yang kan. Seperti yang di RRI jam 5 pun bangun, 5 bangun siap mendengarkan dan mewacana nanti kan. Nah, sekian narasumber. Terima kasih. Terima kasih Om Santi. Om Santi. Om matur suksema niki Pak Astawa yang ada di Bungkulan. Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Ini memang mungkin pengalamannya Pak Astawa sering mengunjungi mewakili masyarakat betul. Oke, nah ini memang bisa semacam sebuah solusi ya Pak Sarah, sharing yang namanya sharing, siapa tahu bisa ada jalan keluarnya. Kenapa kalau di perpustakaan di desa A sepi minat pembacanya, kenapa di Desa Patas kok bisa tinggi minat baca dari masyarakat itu sendiri. Baik, selain Pak Astawa mungkin ada pendengar lain yang ingin sharing-sharing bersama narasumber terkait topik membangun desa melalui pendidikan informal. Kita masih menantikan atensinya di 24644 ataupun bisa ke WA call per 1. Bisa berkomentar juga di channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi.
Selamat pagi. Nggih, sareng Pak Putu Mahardipe niki? Tidak salah. Tidak salah, berarti benar Pak ya. Iya. Oke. Iya. Silakan Pak Putu Mahardipe. Tapi ada dari mana sumbernya nih di kepala desa, Mas? Bersama Bapak Kadek Sara Atnyana SPD selaku penggerak pendidikan informal di Desa Patas. Nggih. Swastiastu Pak Putu. Swastiastu, selamat pagi, Pak Kadek. Nggih. Ya, topiknya bagus sekali. Ya, kita ini penggerak ya, pendidikan informal di desa. Ini menjadi suatu ya, penambahan wawasan. Kalau di Paratayuda Kanada itu Bagawan Rono ya mendidik anak di Wajamana Arjuna itu langsung dengan Rona. Tapi ada yang di luar belajar di luar Rona ini formal. Jadi apa namanya tidak tahu di Depai saya. Iya, belajar ya. Sama yang ada di sini. Ada pendidikan langsung formal, langsung pendidikannya secara informal. Kita selalu sediakan dah ini tekan-tekaan betul-betul bacaan nama macam belajar sendiri. Kita praktik sendiri. Kalau ada mempunyai suatu pemikiran memajukan diri sendiri, berandai sendiri, apa yang saya lakukan, apa yang kerjakan. Nah, ini bermacam-macam eksperimen percobaan ya, yang ada di dalam satu desa ini, ya ada pelatihan, ya ada percobaan membuat jajan, membuat ada apa namanya yang kayu, buat apa namanya mebel sebagai atau pecahan-pecahan sabun sebagai banyak sekali. Iyalah saya tempatnya yang disabilitas ya. Iya. Jadi kalau belajar formal lah ya jelas ya harus ya belajar di sekolah. Tapi informal diajar. Ada pelatihan pijatnya diajar. Ada kemampuan kita sendiri datangkan di guru pijat. Ada latihan buat anyaman Pak itu. Ada membuat satu ya yang bermanfaat bagi berguna kita sendiri. Tidak ada nambah ekonomi. Ini sangat bagus, saya dukung ini loh. Dan perkembangan di desa ini yang bergerak ini meningkatkan sumber daya manusia. Ada bidang pertanian pangan, ada ini perkebunan sebagian ada buku-buku pertanian, tak perpustakaan dibaca sendiri, latihan sebagainya. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Kadek laksana ini semoga bermanfaat bagi kita semua di masyarakat. Iya Pak Putu. Tambah sampai yang ingin maju belajar di luar sekolah informal ini. Iya. Lalu Pak Kadek mencari pelatih atau mencari apa yang pakar-pakar untuk membina ini. Ya, semoga berhasil dan sukses Pak Kadek. Iya, terima kasih. Om Santi Om Rahayu. Inggih, salam Rahayu Mawali niki Pak Putu Mahardipe yang sudah memberikan supportnya ya kepada Pak Sara sebagai narasumber pagi ini. Pak Gusti tadi yang sempat nge-call ke WA call, monggo disambung kembali apa yang ingin disampaikan. Oh ternyata ada Pak Benson Andika. Selamat pagi Pak Benson. Selamat pagi Pak Benson.
Halo. Oh, nampaknya terputus. Bisa disambung kembali. Pak Benson, tadi sudah kami terima call-nya di WA Pro 1. Silakan disambung kembali. Pak Gusti juga yang sempat menghubungi, silakan disambung kembali ya. Berarti selain di 24644, kami nantikan atensi Anda pendengar di WA Call Pro 1. Dan sudah ada 2 pendengar yang beratensi ya Pak Sarah ya, yang selain memberikan supportnya juga semacam ada sharing yang bisa nanti diadopsi mungkin Pak ya, sama-sama mencarikan solusinya untuk menarik minat pembaca itu supaya lebih tinggi, supaya lebih antusiasmenya tinggi untuk berkunjung ke beberapa perpustakaan yang ada di desa-desa. Sembari menantikan atensi pendengar kembali Pak Sarah, mohon izin kita jeda sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dialog interaktif Hai Balikan masih menemani ruang dengar Anda. Dan tentu saja terkait topik membangun desa melalui pendidikan informal ya. Di WA Call Pro 1 Pak Sarah, kita menerima atensinya Pak Gusti yang ada di Tinge-Tinge. Selamat pagi, Om Swastiastu Pak Gusti. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Gusti. Swastiastu, silakan Ji. Perkenalkan diri dulu, nama Nggih. saya Gusti Nyoman Surya. Nggih. Tinge-tinge. Baik, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Manggas.
kelas Nggih. sama Pak Kadeknya ini. Pernah nggak Pak Kadek? Siap. Oh, jangan-jangan sohib ini ya. Senior saya. Oh, seniornya. Oke. Silakan, apa yang ingin disampaikan, Ji? Apa yang tadi disampaikan mengenai perpustakaan dari Pak Adek Sari, yang Ibu Nggih. termasuk Pak Adek sangat mendukung sekali. Tetapi harus dikembangkan ke seluruh desa kalau bisa. Nggih. Biar semualah mampu membaca dan menulis, lebih-lebih yang juga mendengar di berita daerah Singaraja. Banyak siswa yang belum bisa membaca, Nggih. sampai di SMP tidak bisa membaca kan. Ini permasalahan tadi yang dengar kan sangat menukik sekali. Ya. Lebih-lebih pada cara mempunyai program yang seperti yang dibicarakan tadi. Dari Aji sendiri di Tinggi-Tinggi sangat memberikan dukungan penuh. Nggih, sarang-sarang, Ji. Terima kasih Ibu, Nggih. Pak Adek. Nggih. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Yang asli dengan para Santi. Om Santi Om. Om Santi Santi, Om. Matur suksema niki Aji Surya sudah beratensi ya dan juga memberikan dukungan penuh apa yang menjadi program dari Pak Kadek Sara di Desa Patas, karena menurut Aji Surya prihatin mendengar beberapa informasi ataupun pemberitaan yang sebelum-sebelumnya ya Pak Sara ya, ada beberapa siswa yang kesulitan untuk membaca ataupun juga menulis begitu ya. Ini bisa menjadi salah satu solusi gitu ya, karena membaca ataupun menulis tidak hanya bisa didapatkan di sekolah gitu ya, selain perhatian dari orang tua. Jadi ada beberapa fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh desa, salah satunya perpustakaan. Walaupun sederhana tapi ya manfaatnya luar biasa. Oke, Pak, siapakah berikutnya yang beratensi? Oh, ada Pak Benson. Selamat pagi Pak Benson. Selamat pagi Pak Benson. Selamat pagi. Swastiastu, nggih. Silakan Pak Nggih. Benson. Nggih. Selamat pagi Adek. Nggih. Swastiastu. Selamat pagi. Kebetulan yang dari Salang ini, Oh, jadi yang sedikit banyak tahu tentang perpustakaan tersebut. Oke. Beberapa kali juga sempat mampir lah. Kunjung, nggih. Sukses Mas. Nggih. Nggih. Kalau tiang lihat sebagai generasi muda misalnya ya, Nggih. fokus sekarang kan seolah-olah lebih banyak ke bagaimana caranya mendidik anak gitu. Tapi sering sekali terputus antara bahwa generasi sebelumnya itu tidak bisa memberikan informasi yang utuh kepada generasi selanjutnya. Artinya regenerasinya terputuskan. Artinya fokusnya sangat sedikit kepada orang tua. Saya hampir tidak pernah dengar tuh ada diskusi-diskusi tentang gimana caranya menjadi orang tua misalnya, atau menjadi masyarakat misalnya. Kalau kita bicara pendidikan formal kan sudah ada tuh dinas pendidikan dan sebagainya. Kalau pendidikan informal kan dia jarang yang lihat ada pihak mungkin dari dinas juga ya, atau bukan pribadi yang menggodok itu. Bahwasanya kalau sekarang dilihat di Beleleng misalnya ada kondisi pendidikan yang menurun dengan cali hitungnya berkurang kan, bisa dikatakan, bisa dilihat juga generasi sebelumnya sudah mentransfer informasi utuh atau enggak. Ini saja mungkin perlu diperhatikan. Oke. Baik, itu saja Pak Benson. Terima kasih atas atensinya. Selain Pak Benson, kita masih berikan ruang, waktu dan juga kesempatan kepada pendengar untuk sharing-sharing dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken pagi ini mengenai topik membangun desa melalui pendidikan informal. Berhubung masih kosong Pak Kadek Sara, silakan untuk ditanggapi satu persatu karena lumayan ini ramai pengunjungnya. Oke, silakan Pak Sara. Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya sama Pak Astawe ya. Ya, tapi mohon maaf saya Ada putus. dengar? Ada Ya, lagi silakan. Kakek Gaul yang ada di Bakti Seraga niki. Ya, Kakek Gaul, halo ya, selamat pagi. Iya. Swastiastu, Kak. Coba kayak niki ya. Di Jalan Ngurah Rai kan ada perpustakaan. Coba di sana minta bantuan buku.
Dulu saya bekerja di perpustakaan Pak di Provinsi Bali. Iya. Tiba-tiba saya mau iseng ke kantor perpustakaan, namanya Perpusda. Tahu-tahu megah sekali gedungnya, rata jadi tanah. Dan ada mobil keliling, mobil itu saya keliling ke desa-desa Pak, membawa buku, minat bacanya luar biasa. Tapi aneh, provinsinya kok dihancurkan kantor Perspudanya. Ya itu aja masukan tiang Pak Sukseme. Oke, baik. Terima kasih Kakek Gaul. Saran sih ya, tapi kan itu kudu ada etikanya ataupun proseduralnya gitu ya. Nggak langsung ujuk-ujuk ke sana ya Pak ya. Harus kita bersurat, harus diskusi dan sebagainya. Oke, silakan Pak Kadek Sara tanggapannya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Astawe atas masukan. Kalau terkait dengan upaya, sampai sekarang pun kami tetap berupaya bagaimana meningkatkan minat baca. Karena seperti secara umum orang Indonesia kan minat bacanya sangat rendah. Betul. Kalau mungkin 1 sampai 10 bisa beli kehitung buku ya? nomor Nomor besar sekian. masih ya. Oke. Gitu. Ya, terus tentunya kita juga tidak memungkiri sekarang juga zaman teknologi, artinya pemanfaatan wifi itu juga kita walaupun di perpustakaan kita juga manfaatkan itu. Berarti sudah disediakan ya Pak ya? Informasi itu kan tidak hanya lewat buku, bisa juga lewat media-media yang lain. Sekarang kan media elektronik dan seterusnya. Betul. Jadi kecepatan juga sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Jadi tentunya seperti masukan, dukungan dari Pak Astawe, Pak Butuh Mardike dan Pak Gusti, Pak Benson, artinya itu sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Karena kalau dibandingkan luas wilayah, kami tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi tadi, kalau bukan kita, siapa lagi? Harapannya mudah-mudahan tadi, kalau istilahnya kebermanfaatan dari Pak Putu, kalau filosofi pribadi saya, hidup ini singkat, hidup ini harus bermanfaat. Mau kecil mau besar tergantung peluang. Mau dijalankan atau tidak tergantung kita juga. Nah, balik lagi langkah kecil ini tentunya mudah-mudahan juga tadi tidak hanya menginspirasi tapi bisa melaksanakan juga. Nah, kecil besar kita sharing lagi. Nanti kan pasti ada jalan, ada keterkaitan juga terutama dari dinas. Nah, kebetulan juga Matur Susme mungkin beberapa kali sebenarnya tiang waktu masih di Denpasar juga sempat kita untuk di Bali itu ditunjuk sebagai pusat budaya termasuk literasinya untuk di kawasan Indonesia Timur. Nah, kebetulan tiang salah satu diundang dan kebetulan juga sangat tertarik karena bagaimanapun untuk khusus di Buleleng kan kita punya gedung kriteria yang notabene kiblatnya boleh dikatakan ilmu atau buku yang ada di Bali itu sendiri gitu. Jadi secara umum yang sekali lagi ucapkan terima kasih. Saya lupa dari Pak Benson, ya benar kita apa istilahnya tidak ada ilmu atau pembelajaran untuk menjadi orang tua. Nah, ya kita lihat di lapangan, kalaupun anak yang berprestasi belum tentu juga dari orang tua yang berprestasi. Tapi biasanya juga memang bersinergi. Tapi balik lagi hasilnya atau temuannya itu tidak semua. Nah, harapannya juga seperti tadi ayo ngiring Pak Benson untuk kita belajar menjadi orang tua. Minimal tadi perhatian kita kepada anak itu yang utama sehingga ya anak itu juga merasa diperhatikan dan mudah-mudahan juga memang memiliki bakat sehingga mereka mampu untuk berprestasi di manapun gitu. Oke, mungkin itu saja. Baik. Ada yang ketinggalan ya? Enggak ya? Tidak ada, sepertinya sudah ya. Yang disampaikan Pak Astawe juga sudah ya, Pak Putu Mardipe juga, Aji Surya, Pak Benson dan juga Kakek Gaul gitu ya. Oke, apalagi ini terobosan-terobosan baru Pak Sarah? Kalau dari, kita juga ucapkan terima kasih kepada, kalau saya kan tidak bergerak sendiri, ada
tim perpustakaan dari 2008 sampai dengan sekarang. Kita juga sudah, kalau di tingkat kabupaten kita sudah pernah jadi juara di provinsi, bahkan di tingkat nasional kita jadi juara 3. Nah, artinya balik lagi, walaupun kita di desa, kita berprestasi juga tingkat nasional. Nah, terakhir kita juga dapat kunjungan dari Universitas Indonesia. Balik lagi terkait dengan literasi yang sudah berjalan, dan ini juga mudah-mudahan menginspirasi lagi kepada masyarakat terutama di Groga, terutama Pak Benson. Ayo kita manfaatkan literasi ini, ya apa yang sudah ada, kalaupun masih ada yang kurang, kita berusaha dan berupaya untuk memenuhinya gitu. Oke, baik. Selain itu apa lagi Bapak? Selain fasilitas perpustakaan yang menunjang untuk pendidikan informal di Desa Patas, mungkin ada hal lain yang bisa dikatakan mampu menggugah begitu ya, memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat untuk memajukan Desa Patas. Ya, seperti tadi ini kalau saya menyampaikan ini, benang merahnya ini semua tanpa ada biaya. Ya, istilahnya termasuk les itu nggak ada biaya. Oh, bahkan tidak ditarik kita biaya. ngasih reward balik lagi, bukan semata-mata, tapi saya balik lagi ke dalam diri saya. Bentuk perhatian itu kan macam-macam. Kalau kami dari istilahnya dari manajemen, dari pengelola, bagaimana anak ini sudah rajin datang. Izin kembali Pak Kadek Sarah berdering di 2464. Silakan. Ya, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Ayu. Om Swastiastu, Pak Jero Maliarsen iki. Betul. Nggih, durus Pak Jero. Swastiastu Pak Jero. Swastiastu Pak Kadek. Nggih, semua. Luar biasa. Yang sendiri dulu adalah sebagai pustakawan teladan provinsi. Wih. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 1999. Oh, nggih. Nah, kemudian apa yang Bapak rintis, saya memberikan apresiasi yang tinggi dan positif sekali ini. Nggih, terus semua Pak. Di dalam era digital yang seperti ini, orang sudah tidak mau banyak membaca buku-buku. Nggih. Padahal kalau kita lihat, buku adalah jendelanya dunia. Melalui buku kita akan memperoleh ilmu pengetahuan. Sehingga kalau siswa belajar, itu yang istilahkan, belajar adalah berusaha memperoleh ilmu pengetahuan dan kepandaian supaya cerdas, itu adalah melalui buku. Yang kedua adalah belajar berusaha berubah tingkah laku, berarti karakternya. Tadi adalah knowledge-nya, kedua attitude-nya. Kemudian yang ketiga adalah belajar berusaha terampil mengerjakan sesuatu. Berarti ini adalah menyangkut masalah keterampilannya. Yang keempat adalah belajar adalah berusaha memperoleh pengalaman. Apa yang Bapak kerjakan atau Bapak rintis di Patas, yang kagumi sekali, luar biasa itu. Karena membantu di desa untuk menyiapkan bahan bacaan. Karena apa? Bahan bacaan itu melalui perpustakaan penting sekali. Oleh karena itu maka setiap instansi mesti punya perpustakaan. Dan RRI Singaraja saya lihat tidak ada perpustakaannya itu. Ampura ini Mbak Ayu. Oke. Nggih Pak Jero. Perpustakaan itu adalah sumber pengetahuan, sumber ilmu. Maka dari itu apa yang terjadi oleh Pak Kadek Sarah tadi itu luar biasa, yang garis bawahi nih ke. Mengapa? Karena dia adalah gemar membaca, gemar menulis, gemar mendengarkan, gemar yang berbicara. Makanya coba tanya Bu Ayu tuh. RRI belum mengudara sudah mengirimkan WA-nya.
Oke, siap. Itu karena apa? Saya cinta dengan Nggih. RRI memberikan, boleh dikatakan ya, fasilitas kepada masyarakat untuk mendengarkan budaya, mendengarkan ilmu pengetahuan, sharing seperti ini luar biasa itu ya. Maka dari itu, itulah yang sampaikan. Pokoknya jalan terus. Baik. Mundur berarti mati, maju berarti hidup, berkembang. Jaya, 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 jaya. Ampure. Inggih. Matur suksema Pak Jero. Matur suksema niki Om Santi Santi. Om. Matur suksema niki Pak Jero Maliarse yang ada di Bondalem sudah menyampaikan sharing-sharingnya. Nggih, silakan Pak Kadek Sara ditanggapi langsung. Nggih, matur suksema Pak Jero dari Bondalem, salam kenal. Yang juga beberapa kali juga sempat ke daerah timur. Nah, terkait dengan perpustakaan atau literasi mengenai buku memang benar sih istilahnya, sangat perlu gitu istilahnya. Tapi balik lagi Pak, terkait dengan yang kami lakukan ini memang skopnya masih kecil, tapi mudah-mudahan ayo di tempat lain, di desa lain, atau bagi pendengar, minimal kita punya perpustakaan untuk diri kita. Ya, sebagai umat beragama minimal kita punya kitab suci lah. Ya, sekali-sekali bisalah gitu. Walaupun ya secara umum tingkat pembaca juga sedikit, tapi minimal kita punya perpustakaan untuk diri sendiri gitu. Nah, terus berikutnya ilmu, kalau bagi Tiang ilmu dari apa yang disampaikan itu praktek, dan itu juga memang sangat mengena, terutama pengalaman, istilahnya beri pengalaman, apa lagi kalau sekarang istilahnya dengan metode kurikulum merdeka. Dan kami cuma juga memberikan tambahan selain kurikulum yang sudah ada, misalnya pengenalan dengan tanaman dan lingkungan di sekitar, terutama untuk di anak PAUD. Nah, kebetulan untuk di tahun ini sudah ada yang mendaftar 50 anak didik. Nah, ini juga tadi konsepnya kita memperkenalkan dengan lingkungan, misalnya ke pantai, ke bendungan. Artinya di sana mereka bisa mengeksplor apa yang ada di sana. Terus yang kedua juga kita mengajak langsung terutama di pertanian. Ya, dari pertumbuhan kecambah itu dari mana? Oh, ini dari biji kacang hijau yang dikasih air, disemai langsung ini. Nah, mereka juga tidak semua ada yang instan, semua ada proses. Termasuk mereka kalau nggak mau belajar dari pengenalan huruf, mungkin nggak bisa baca juga. Nah, harapannya juga pengenalan, karena dari tingkat pendidikan kan itu nggak boleh untuk untuk bisa belajar, tapi mereka untuk bermain. Tapi metode kita untuk memperkenalkan sejak dini, sehingga tadi harapannya nanti di tingkat lebih lanjut mereka sudah bisa baca, bisa menulis dan berhitung sebagai pokok atau kalau Tiang istilahnya inti dari pendidikan itu di sana gitu. Baik ya. Wah, luar biasa sekali perbincangan pagi ini Pak Kadek Sara, dan memang feedbacknya ini kepada pendengar juga bisa dikatakan responnya sangat-sangat positif. Oke, ini juga ada sambungan dari kakek gaul, katanya ingin mengulang masa lalu begitu ya, yang dulu Perpusda itu di mana Teku Umar, gedungnya mewah, kangen sama teman-teman di Perpusda. Oke, bagaimana bisa mengulang memori itu kakek gaul? Jangan-jangan atau mungkin ada solusinya, sekali-sekali berkunjung ke perpustakaan yang ada di Desa Patas gitu ya. Ayo Pak Kadek Sara. Kalau Tiang juga beberapa kali juga waktu mahasiswa juga masih sempat ke perpustakaan yang ada di Teku Umar, termasuk beberapa kali bertemu dengan Ibu Suryani waktu kalau nggak salah sebagai kepala perpustakaan Provinsi Balinya. Beliau juga sangat antusias terkait dengan buku, apalagi dengan Pak Jero niki. Balik lagi
ke Patas mungkin tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan yang ada di tempat lain, tapi setidaknya mungkin kita sharing tadi, berbagi, mungkin konsepnya beda sehingga juga saran atau masukan dari para pendengar, dari pemerhati itu sangat-sangat baik bagi kami untuk semua bertumbuh ke depannya. Oke, ya ini karena waktu, silakan Pak Kadek Sarah apa yang menjadi penekanan ataupun semacam bukan pesan ya, ya sekelumit kata gitu untuk dialog pagi ini. Seperti tadi, kalau inspirasi saya misalnya hidup ini singkat, hidup bisa bermanfaat. Nah, kalau kita bisa seperti tadi, peran kita pasti beda-beda dalam kehidupan ini. Mungkin saya bisa mengajak teman-teman, saudara di lingkungan saya untuk membuat perpustakaan. Mungkin yang lain beda, tapi ujungnya sama-sama kita bisa membantu tadi, mencerdaskan generasi ke depan. Karena seperti tadi Pak Benson bilang, bagaimana kita mengestafetkan. Kita bisa. Mungkin leluhur kita pinter, tapi bagaimana kita? Bagaimana generasi kita ke depannya? Jadi minimal kita mau nggak mau harus mau belajar, mau berkembang, mengikuti apa yang terjadi saat ini. Baik. Mungkin itulah. Baik, terima kasih Bapak atas sekelumit katanya yang sangat-sangat bermanfaat. Ini mudah-mudahan juga pendengar yang sudah sharing-sharing, ini ada yang ketinggalan. Bunda Budi katanya dulu pernah tugas di perpustakaan di Buleleng di Balai Penelitian Bahasa. Bunda Budi Atnyani. Oke, terima kasih Bunda Budi atas informasinya ya. Karena waktu yang terbatas pendengar, tidak bisa kami lanjutkan perbincangan dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken. Terima kasih kepada Bapak Kadek Sarah Atnyani SPD selaku penggerak pendidikan informal di Desa Patas. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada RRI karena sudah diundang, dan tentunya semua stakeholder termasuk Kabupaten Buleleng, karena perhatian mereka juga ke kami juga sudah sangat-sangat membantu. Dan balik lagi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para pendengar. Ayo kita bergandengan untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depannya. Wah, luar biasa itu ya. Baik, terima kasih atas sharing-sharingnya kepada narasumber seputar topik membangun desa melalui pendidikan informal. Kepada pendengar yang sudah beratensi juga baik di WA call ataupun di 24644, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan dengan berakhirnya dialog interaktif Hai Balikan Ken untuk edisi hari ini. Tentu saja edisi Kamis 3 Juli 2025 sekaligus saya Sundari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI